Selamat siang para sahabat sehat. Jumpa kembali dengan saya, Dr. Puali Brana, tentunya di channel yang sama, Puas Channel, Edukasi Kesehatan Wanita Menuju Hidup yang Berkualitas. Pada kesempatan yang baik ini, kita akan bincang-bincang mengenai sesuatu yang erat kaitannya dengan kualitas hidup seorang wanita, khususnya kualitas hidup yang melibatkan ibu dan bayinya. Apakah itu? Kita akan bincang-bincang mengenai kehamilan dengan hepatitis B. Para sahabat sehat tentunya pernah mendengar istilah di dalam masyarakat awam, "Oh, saya pernah sakit kuning. Oh, saya pernah sakit liver." Istilah-istilah itu harus kita cermati lebih jauh yang dimaksud apakah ini hepatitis. Kalau hepatitis termasuk hepatitis yang mana? Nah, pada kesempatan yang baik ini kita akan membatasi pada perbincangan yaitu hepatitis B. Para sahabat sehat ataupun bunda yang saat ini sedang hamil, tentunya di puskesmas ataupun di FKTP yang lain ataupun di mana Anda memeriksakan kehamilannya, pernah dilakukan yang disebut dengan pemeriksaan laboratorium, yang termasuk di dalamnya ANC terpadu, yaitu pemeriksaan triple eliminasi. Triple eliminasi yaitu meliputi eliminasi, maksudnya mengeliminir untuk men-screening, meniadakan resiko-resiko infeksi apa saja, namanya triple, tentunya 3 ya. Yang pertama adalah hepatitis B yang akan kita bahas lebih jauh nanti. Yang kedua, adanya infeksi penyakit kelamin, sifilis, dan sebagainya. Yang ketiga, adanya infeksi virus HIV. Nah, para sahabat sehat mungkin akan bertanya, apa sih perlunya? Kenapa harus diperiksa darah segala? Sekali lagi, salah satu tujuan daripada ANC terpadu adalah melakukan triple eliminasi tadi, mencegah terjadinya penyakit-penyakit menular di mana ini akan berdampak kepada tumbuh kembang janin yang dikandungnya. Nah, para sahabat sehat, katakanlah ketahuan setelah diperiksa laborat, oh iya ternyata HBs antigennya reaktif, artinya pernah terpapar atau sedang terpapar virus hepatitis B. Nah, tentunya dokter akan memantau lebih intensif mengenai tumbuh kembang janin yang dikandungnya. Dan juga dokter akan memeriksa lebih jauh, apakah saat ini kondisi hepatitisnya ini hanya sekedar cerita di masa lalu ataukah saat ini masih aktif virusnya ya. Jadi bisa diperiksa dengan HBE. Ya, HBE antigen, tidak sekedar HBs antigen. Di situ akan ketahuan viral load atau jumlah virus yang masih aktif itu banyak atau sedikit. Karena di sini menentukan nanti bagaimana cara melahirkannya. Karena sebagian bunda yang datang kepada saya dengan hepatitis, pertanyaan pertama adalah, "Dokter, apakah saya harus operasi sesar untuk melahirkan nanti kalau saya hepatitis?" Nah, para sahabat sehat, dokter akan memilah-milah kasus demi kasus. Kalau terbukti bahwa ini hanya sekedar cerita di masa lalu dan saat ini tidak aktif, viral load-nya rendah sekali, tentunya tidak harus operasi sesar. Apalagi proses persalinannya kok cepat-cepat saja, tidak melebihi 14 jam sudah lahir seperti itu. Jadi sekali lagi para bunda yang saat ini sedang mengalami infeksi hepatitis B, jangan galau, jangan langsung shock atau down, justru perbaiki imun Anda, daya tahan tubuh Anda, supaya virusnya kalah ya, supaya Anda tetap sehat saja. Nah, sekarang kembali ke awal lagi ya, mengenai virus tadi. Ada yang bertanya, mengapa atau gimana sih saya kok bisa tertular virus ini? Padahal saya ya baik-baik saja. Pengertiannya baik-baik saja itu mungkin pengertiannya makannya teratur, istirahatnya cukup begitu, tapi
perlu diketahui para sahabat sehat bahwa hepatitis B itu disebabkan oleh virus kan ya, di mana begitu dia menginfeksi butuh waktu 90 hari untuk masa inkubasinya baru bisa manifest atau terwujud ya. Gejala-gejalanya memang tidak terlalu khusus ya. Jadi sama seperti gejala infeksi virus yang lain, jadi tubuh terasa lemah, lelah, nyeri otot ya, mual muntah. Apalagi kalau bunda yang sedang hamil ya, nggak usah pakai hepatitis, hamil muda mual muntah kan biasa. Nah, pada gejala infeksi virus ini pun sama. Lemah, lelah, mual muntah, anoreksia atau tidak doyan makan begitu. Jadi sakit kepala tadi bisa disertai demam ya. Nyeri otot tadi mungkin kita membayangkan bahwa ini karena capek, tapi ternyata memang merupakan gejala-gejala awal daripada terinfeksi virus ini. Kemudian, para sahabat sehat, setelah ada gejala-gejala dan memang terbukti secara laboratorium positif infeksi, yaitu HBs antigennya positif, mungkin di antara kita masih denial atau berusaha menolak, kenapa kok saya bisa kena? Bagaimana sih prosesnya kok bisa menular? Sekali lagi saya jelaskan, bukan karena Anda salah pola hidup dan sebagainya, bukan. Bahwa penularan hepatitis B ini biasanya melalui cairan tubuh. Pasangan Anda positif hepatitis. Suami istri berhubungan suami istri kan ada cairan tubuh, baik melalui cairan vagina ataupun cairan sperma. Ini bisa menular. Melalui air liur, darah, prinsipnya cairan tubuh ya, jadi masih bisa mukosa lendir tentunya ya, jadi itu bisa menularkan. Tapi sebaliknya ada saking takutnya, waduh, jadi kita nggak boleh deket-deket nih dengan orang hepatitis B, makan segala nanti resiko ketular, piringnya bekas dipakai pasien hepatitis B. Mohon maaf sekali lagi, jangan terlalu parno ya. Hepatitis B tidak menular melalui makanan, tidak menular melalui alat makan yang habis dipakai. Katakanlah ini kita makan di restoran, piring yang bekas dipakai oleh orang hepatitis sudah dicuci, katakanlah kita makan di situ kita tertular. Oh tidak ya. Jadi sekali lagi, hepatitis B tidak menular melalui makanan ataupun alat makan, ataupun kita bersalaman begitu saja tidak bisa menular ya. Tapi kalau melalui cairan tubuh, melalui mukosa lendir ya, melalui hubungan seksual, itu memang bisa. Melalui transfusi darah, prinsipnya cairan tubuh ya. Jadi sekali lagi para bunda yang sedang hamil, tidak usah merasa, waduh ini salah siapa, saya ketularan siapa, tidak usah seperti itu. Kalau saat ini memang kenyataannya bunda sedang hamil dan memang HBs antigennya positif, kalau memungkinkan pasti dokter menyarankan memeriksa viral load, jumlah virus yang aktif ataupun HBE-nya. Karena berdasarkan penelitian kalau cuma HBs antigen saja menular kepada bayinya hanya 20%. Tapi kalau HBE-nya yang positif 90% akan menular ke bayinya. Sehingga dokter akan menyarankan kalau HBE-nya juga positif tinggi tentunya disuruh melahirkan melalui operasi sesar. Tapi kalau HBE-nya rendah atau bahkan negatif, hanya HBs saja yang positif, itu pun sisa dari waktu hamil anak pertama dulu. Nah, seperti itu masih bisa dipertimbangkan untuk melahirkan secara normal. Jadi sekali lagi saya garis bawahi, tidak benar bahwa hepatitis B mengharuskan operasi sesar. Tergantung indikasinya, tergantung kondisi pasiennya, tergantung juga yang penting adalah bagaimana indikasi obstetrik apa. Maksud saya apa yang mengharuskan dia operasi sesar ini, katakanlah nih baik dia hepatitis maupun tidak, posisi anaknya melintang kan pasti harus operasi sesar kan, bukan karena hepatitisnya, karena memang posisinya melintang begitu. Sebaliknya, kalau semua baik-baik saja dan viral load ataupun HBE-nya negatif, dokter akan berani untuk melaksanakan persalinan normal. Apalagi ketuban sudah pecah, 1 jam pembukaan lengkap, ngapain dioperasi? Ya sudah, tetap dilakukan lahir normal, tapi setelah itu bayi yang dilahirkannya dalam waktu tidak lebih dari 12 jam harus mendapatkan imunoglobulin. Nah, para bunda tahu nih ya, yang begitu terdeteksi positif HBs antigennya akan disarankan kembali ke FKTP, puskesmas, dinas kesehatan, semua menyiapkan yang disebut dengan
imunoglobulin atau dalam bahasa yang sering para bunda tahu yaitu suntikan hiperhep. Nah, ini ya, imunoglobulin maksudnya memberikan imunisasi yang aktif kepada bayinya, bukan yang imunisasi pasif. Supaya apa? Tentunya supaya tidak ketularan hepatitis tadi. Makanya dalam waktu 12 jam harus sudah disuntikkan. Cukup mahal memang harga daripada imunoglobulin ini, tapi berita baiknya untuk para bunda sekalian di Indonesia, di seluruh FKTP bekerja sama dengan puskesmas sudah disiapkan gratis ya, jadi bayinya mendapat imunoglobulin. Dan nanti setelah ibunya selesai masa nifas, biasanya dokter akan menyarankan konsultasi dengan teman sejawat penyakit dalam untuk bisa mendapatkan terapi antivirus ya. Karena kalau bunda sedang hamil, antivirus boleh diberikan kalau sudah memasuki trimester ketiga. Kalau masih trimester 1 dan 2 biasanya tidak, dan biasanya saya pribadi menyarankan setelah dia melahirkan masa nifas itu sudah saya konsulkan kepada sejawat penyakit dalam untuk penata laksanaan berikutnya agar hepatitis B-nya ini tidak berkembang menjadi komplikasi-komplikasi yang lain. Ya, para bunda sekalian, sekali lagi dengan penjelasan saya ini mengenai hepatitis B, ada 2 hal prinsip. Kalau kita tidak tahu, kita tidak waspada dan sebagainya. Begitu kita tahu, tidak usah stres, tidak usah down, tidak usah merasa bahwa waduh, ini nanti gimana, bayi saya bagaimana, lahirnya harus operasi dan sebagainya. Tidak perlu seperti itu. Sekali lagi kalau kita tahu, justru kita segera bisa berkonsultasi kepada ahlinya, ditata laksanai dengan baik, persalinannya pun ditolong dengan baik, bayinya pun mendapatkan imunoglobulin juga dengan baik, supaya bisa diputus mata rantai transmisi penularan daripada ibu kepada bayinya. Nah, para sahabat sehat, tadi sudah saya katakan di depan bahwa triple eliminasi meliputi hepatitis, HIV, sifilis dan sebagainya, tapi khusus kali ini kita memperbincangkan mengenai hepatitis. Di lain waktu saya akan memperbincangkan khusus mengenai HIV, maksud saya ibu hamil yang dengan HIV, bagaimana penata laksanaannya. Jadi para sahabat sehat, dengan penjelasan di beberapa seri terakhir ini, harapan saya setiap kita yang sedang hamil menjadi lebih care, menjadi lebih orang Jawa mengatakan open, maksudnya memperhatikan kondisinya. Harapannya sepanjang kehamilan itu baik-baik saja, tumbuh kembang janinnya baik, sampai saat persalinan pun tetap baik, lancar, normal, ibu sehat, bayi selamat. Itulah dambaan setiap kita. Saya rasa itu saja. Kita akan sambung di dalam seri berikutnya, masih kaitannya dengan triple eliminasi. Salam sehat dari saya.